Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari tim John Smart SMA Kristen Barana akan memaparkan argumen pro dan kontra mengenai mosi pengurangan penggunaan kertas dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Saya Nadine Christine Fidela selaku pembicara pertama. Dan saya Gedunata selaku pembicara kedua. Serta saya Ronaldi Silembang selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, saya Nadine Christine Fidela selaku pihak pemerintah dan pembicara pertama dari tim John Smart dalam debat kali ini. Saya selaku pihak pemerintah sangat setuju dengan pengurangan penggunaan kertas dalam kehidupan kita sehari-hari. Alasan mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas, yang pertama ialah terbatasnya sumber daya alam seperti pohon serta air dalam memproduksi kertas. Dilansir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang disebut dengan KLHK, pada tahun 2021 hingga 2022, lahan penggundulan hutan sebanyak 104.000 hektar. Sumber daya alam yang terbatas berpengaruh terhadap ketersediaan kertas dan akan berdampak bagi lingkungan hingga terjadi kerusakan lingkungan. Untuk mendapatkan kertas sebanyak 1 rim atau setara dengan 500 lembar kertas berukuran A4, dibutuhkan satu pohon yang berusia minimal 5 tahun. Penggunaan kertas banyak digunakan dalam berbagai bidang, baik itu bidang ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Dan biasanya kertas digunakan untuk menulis, menggambar, juga mencetak. Sehingga semakin banyak pohon yang ditebang untuk menghasilkan kertas dan nantinya akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dewan juri yang terhormat, peneliti World Research Institute Frances Seymour mengatakan bahwa sejak tahun 2000 hingga tahun 2017 sebanyak 10% hutan mengalami fragmentasi, yaitu ancaman terhadap habitat organisme dan degradasi atau penebangan pohon. Setiap hari kertas diproduksi dan digunakan dalam berbagai bidang, sementara penanaman pohon belum tentu setiap hari dilakukan. Belum lagi jangka waktu penanaman sampai dengan tanaman siap untuk ditebang yang memerlukan waktu minimal 10 tahun. 1 ton kertas membutuhkan 250 ton air. Air merupakan sumber daya alam yang terbatas. Menurut data Badan Pusat Statistik di Indonesia menyebutkan bahwa capaian akses air bersih mencapai 72,55% pada tahun 2023 dan sekitar 33% masyarakat Indonesia belum dapat menjangkau air bersih. Berdasarkan data dari FAO, Indonesia merupakan produsen pulp atau bahan baku pembuatan kertas dan produk industri kertas terbesar di kawasan Asia Tenggara. Di tingkat dunia, Indonesia merupakan produsen terbesar ke-7 untuk produksi pulp dan terbesar ke-6 untuk produksi industri kertas. Kapasitas bubur kertas dan produk kertas di Indonesia tercatat sebanyak 12,13 juta ton per tahun dan 18,26 juta ton per tahun. Maka dari hal tersebut, penggunaan kertas perlu dikurangi karena bahan baku yaitu sumber daya alam dan pulp yang ketersediaannya sangat terbatas di Indonesia. Dari sisi konsumsi, menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, konsumsi kertas di Indonesia baru mencapai 33 ton per kapita, masih di bawah rata-rata konsumsi per kapita di kawasan Asia Tenggara yang mencapai 36 ton per kapita. Hal ini menunjukkan potensi konsumsi dalam negeri yang masih bisa meningkat, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Dan secara global, AFRY memperkirakan konsumsi kertas dunia akan tumbuh di kisaran 1 hingga 1,7% per tahunnya. Permintaan kertas kemasan diperkirakan akan meningkat di berbagai kawasan negara yang disebabkan oleh perkembangan produk ramah lingkungan yang aman untuk kesehatan seperti kemasan pangan. Permintaan kertas kemasan di dunia meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, permintaan kertas kemasan naik sebesar 2%. Konsumsi kertas dalam negeri akan semakin meningkat, namun bahan baku sumber daya alam sangat kurang sehingga perlu pengurangan penggunaan kertas dalam kehidupan sehari-hari. Deforestasi atau penebangan hutan dengan cara membakar hutan dapat memicu terjadinya pemanasan global karena dapat meningkatkan suhu bumi dan menghasilkan CO2 sebagai polutan utama di atmosfer. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan penipisan pada lapisan atmosfer. Dapat dikatakan bahwa memproduksi 1 ton kertas menghasilkan CO2 yang sama dengan emisi gas buangan mobil selama 6 bulan. Bayangkan apabila kita sangat bergantung terhadap ketersediaan kertas. Dengan mengurangi penggunaan kertas, dapat mengurangi penebangan pohon, sehingga tidak akan berdampak pada lingkungan. Pohon dapat mengikat CO2 dan menghasilkan O2. Penebangan pohon menyebabkan gas CO2 meningkat, sehingga menambah emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Dari hal tersebut, kita dapat berkontribusi menggunakan kertas daur ulang sebagai salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan kertas. Di era perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini, salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan kertas adalah gerakan paperless, yaitu kebijakan dalam pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi, membuat formulir online sebagai pengganti survei atau kuesioner kertas, dan transfer informasi dengan menggunakan sesedikit mungkin kertas, serta memanfaatkan teknologi untuk digitalisasi dokumen, yang tentunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, hemat biaya, efisien tempat, dan tentunya mengurangi dampak bagi lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dewan Juri yang terhormat, saya Gedunata selaku pihak oposisi pembicara kedua dalam debat kali ini menyatakan tidak setuju dengan pengurangan penggunaan kertas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan alasan yang diberikan oleh pihak pemerintah, saya rasa alasan ini masih kurang. Poin yang pertama, karena pohon sudah bisa digantikan dengan beberapa bahan lain. Salah satu bahan baku pengganti industri kertas yang cukup potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan adalah tanaman kenaf. Menurut teori Hakim tahun 2004, penggunaan kenaf sebagai bahan baku pembuatan kertas tetap dapat menghasilkan kertas yang berkualitas tinggi. Bahkan tanaman kenaf memiliki masa panen yang relatif cepat, yakni berkisar 3-5 bulan. Di sisi lain, kenaf merupakan salah satu tanaman yang mampu menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar karena memiliki laju fotosintesis yang tinggi, sehingga tanaman kenaf mengurangi karbon dioksida sebesar 20 ton hektar per tahun. Sehingga selain bermanfaat sebagai pengganti bahan baku pembuatan kertas, kenaf juga turut berkontribusi mengurangi emisi karbon dioksida melalui penghematan energi serta mengurangi laju deforestasi dan gas berbahaya lainnya. Dewan Juri yang terhormat, poin yang kedua, menurut FAO atau Food Agriculture Organization, industri kertas merupakan salah satu industri yang memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data FAO, total nilai ekspor Indonesia pada tahun 2023 untuk produk kertas sebesar 32,53 miliar dolar. Pada pasar dunia, industri kertas Indonesia menempati peringkat ke-6 dan berdasarkan data yang disampaikan Instanto selaku Direktur Hutan Produksi KLHK, masih ada 4 juta hektar lahan hutan tanaman industri yang bisa ditanami untuk memaksimalkan industri kertas dan sudah tercantum dalam izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, sehingga dapat disimpulkan pemerintah bahkan mendukung penggunaan penggunaan kertas dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, dengan potensi ini, industri kertas juga sudah mulai memikirkan kebutuhan air yang harus dipenuhi. Dengan memperhatikan konsep fisika seperti fluida, tekanan, dan energi, perusahaan modern membuat sistem penampungan sirkulasi air, sehingga limbah air yang awalnya sudah digunakan dapat diolah dan digunakan kembali untuk pembuatan kertas selanjutnya. Melalui ini, industri kertas menghasilkan inovasi baru di bidang sains yang berguna bagi lingkungan sekitar. Poin yang keempat, Dewan Juri yang terhormat, deforestasi memang benar adanya terjadi, namun ada kesalahan yang salah dipahami oleh pihak pemerintah. Deforestasi yang terjadi di Indonesia bukan karena industri kertas. Deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem yang korup, yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan pribadi. Contoh yang pertama, pembakaran. Beberapa pihak berkepentingan seringkali membakar hutan secara sengaja hanya untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Menurut analisis pencitraan satelit, industri kelapa sawit Indonesia merupakan penyebab deforestasi terbesar saat ini. Selama periode tahun 2011 hingga 2016, peneliti menemukan industri sawit telah mengakibatkan deforestasi seluas 23% dari kerusakan hutan nasional. Dewan Juri yang terhormat, adapun alternatif yang ditawarkan oleh pihak pemerintah tidak efisien. Daur ulang kertas menyebabkan konsumsi energi yang jauh lebih banyak, dan penanganan daur ulang kertas yang salah malah membuat energi boros dan dapat merusak lingkungan. Menggunakan teknologi atau gadget juga boros energi daripada menggunakan kertas, sehingga alternatif yang ditawarkan oleh pihak pemerintah masih kurang dibandingkan dengan menggunakan kertas. Hal ini dikarenakan banyak fungsi kertas yang masih tidak dapat digantikan oleh media digital. Selain itu, ada beberapa penelitian terhadap kertas yang menunjukkan bahwa membaca dari kertas lebih aman terhadap lingkungan daripada menggunakan teknologi ataupun gadget. Sehingga dengan melihat data tersebut, dibandingkan beralih ke alternatif lain, kertas lebih baik dari berbagai sisi. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak setuju jika penggunaan kertas dikurangi karena memiliki lebih banyak dampak positif dibandingkan alternatif lainnya. Dewan Juri yang terhormat, saya Ronaldi Silembang selaku pembicara ketiga sebagai konklusi akan memaparkan kesimpulan mengenai argumen pembicara 1 dan 2 dengan mosi pengurangan kertas dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan argumen pembicara 1 sebagai pihak pemerintah terkait mosi pengurangan penggunaan kertas dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, mengenai terbatasnya SDA dan dampak lingkungan. Argumentasi utama adalah terbatasnya sumber daya alam atau SDA, seperti pohon dan air dalam produksi kertas. Argumen pembicara 1 memberikan bukti yang sesuai dengan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KLHK yang menunjukkan bahwa pengundulan hutan telah mencapai 104.000 hektar pada tahun 2021 hingga 2022 yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem.
Kedua, mengenai dampak fragmentasi hutan. Penggunaan kertas yang berlebihan dapat menyebabkan adanya dampak fragmentasi hutan. Ketiga, mengenai konsumsi air yang tinggi. Produksi kertas memerlukan jumlah air yang signifikan. Hal ini menyoroti perlunya mengurangi konsumsi kertas untuk menjaga ketersediaan air yang terbatas. Keempat, mengenai kontribusi Indonesia dalam industri pulp dan kertas. Meskipun Indonesia merupakan produsen terbesar dalam industri pulp dan kertas di regional ASEAN dan Asia, penggunaan berlebihan perlu dihindari karena bahan bakunya yang terbatas, seperti SDA dan pulp. Kelima, mengenai potensi konsumsi dalam negeri. Konsumsi kertas per kapita di Indonesia masih di bawah rata-rata regional ASEAN, menunjukkan potensi pertumbuhan konsumsi yang dapat dihindari melalui pengurangan penggunaan kertas. Keenam, mengenai dampak emisi CO2 dan pemanasan global. Produksi kertas memiliki dampak besar terhadap emisi CO2. Mengurangi penggunaan kertas dapat membantu mengurangi deforestasi yang dapat menangkap CO2 dan menghasilkan O2. Ketujuh, mengenai gerakan paperless sebagai solusi. Di era teknologi, gerakan paperless dapat menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan kertas. Sebagai kesimpulan, mengurangi penggunaan kertas dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan manfaat besar terhadap keberlanjutan lingkungan, ketersediaan SDA, dan upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Gerakan menuju paperless juga dapat menjadi solusi modern untuk meminimalkan penggunaan kertas secara efektif. Kemudian, berdasarkan argumen pembicara 2 sebagai pihak oposisi terhadap mosi pengurangan penggunaan kertas dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, mengenai kenaf sebagai solusi pengganti kertas. Argumen mengenai penggunaan kenaf sebagai pengganti kertas menunjukkan bahwa tanaman ini memiliki potensi besar untuk menggantikan pohon sebagai bahan baku industri pulp dan kertas. Kedua, mengenai peran ekonomi industri pulp dan kertas di Indonesia. Argumentasi ekonomi menunjukkan bahwa industri pulp dan kertas memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Reduksi penggunaan kertas dapat mengancam pertumbuhan industri ini, mempengaruhi ekspor dan peringkat negara di pasar dunia. Ketiga, mengenai inovasi dan konservasi air dalam industri kertas. Sistem penampungan sirkulasi air membantu mengelola kebutuhan air fantastis dalam produksi kertas, menciptakan dampak positif terhadap lingkungan. Keempat, mengenai deforestasi bukanlah tanggung jawab utama industri pulp dan kertas. Deforestasi bukanlah akibat langsung dari industri pulp dan kertas, melainkan lebih disebabkan oleh faktor politik dan ekonomi yang korup di Indonesia. Kelima, mengenai konservasi lingkungan oleh perusahaan hutan tanaman industri. Perusahaan hutan tanaman industri atau HTI dijelaskan sebagai aktor yang berkontribusi pada konservasi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, perusahaan ini berusaha meminimalkan dampak negatif pada hutan. Sebagai kesimpulan, argumen tersebut mencoba menggambarkan bahwa pengurangan penggunaan kertas dapat memiliki dampak negatif terhadap ekonomi, tetapi juga menunjukkan upaya industri dalam inovasi dan konservasi lingkungan. Debat ini menekankan perlunya pertimbangan matang dalam menentukan langkah-langkah kebijakan terkait penggunaan kertas dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah argumen yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami dari tim John Smart SMA Kristen Barana pamit undur diri.